Setelah 2 tahun berlalu, tabir kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat mulai terungkap. Kasus kembali ke permukaan setelah keponakan korban Danu mengaku dan menyerahkan diri. Pemuda 23 tahun ini mengaku mengetahui kronologi kasus serta keterlibatan pelaku lain. Hal ini pun memberi polisi amunisi baru setelah 2 tahun kasus seakan buntu. Saat menjalani pemeriksaan, Danu sempat merasa tertekan hingga akhirnya memutuskan mengakui semua yang ia ketahui. Danu mampu dan berani untuk menyatakan yang sebenar-benarnya, menyatakan bahwa dia adalah bagian dari pembunuhan tersebut, bukan sebagai saksi lagi, sehingga dia bisa menceritakan dan mempraktekkan langsung apa yang dia lakukan, job desk-nya apa, tugasnya apa yang diinstruksikan oleh tersangka lain. Pada saat pertengahan pemeriksaan itu Danu mulai menangis, mulai berani untuk menceritakan yang sebenarnya. Saat menyerahkan diri, Danu memang mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Polda Jawa Barat menyebut akan mempertimbangkan pengajuan justice kolaborator oleh Danu. Untuk pengajuan justice kolaborator ini tentunya memang ada mekanisme tersendiri ya. Tetapi kita juga akan melihat sejauh mana perannya berkontribusi untuk memberikan informasi ataupun membantu pengungkapan perkara ini. Pasca pengakuan Danu ditambah sejumlah alat bukti lain, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Salah satunya adalah suami korban Yosep, yang kini sudah ditahan di Polda Jabar. Sedangkan tersangka Mimin dan kedua anaknya dikenai wajib lapor. Sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak yang sempat membuat warga Subang gempar ini terjadi pada 18 Agustus 2021. Saat itu kedua jenazah Tuti dan Amel ditemukan bersimbah darah pertama kali oleh suami sekaligus bapak korban yaitu Yosep di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumah. Kini, setelah melakukan rangkaian pemeriksaan para tersangka, Polda Jabar dan Polres Subang kembali menggelar olah TKP kasus pembunuhan ibu anak pada Selasa 24 Oktober lalu. Polisi menghadirkan salah satu tersangka, yaitu Muhammad Ramdanu alias Danu. Olah TKP ulang dilakukan untuk mencari barang bukti yang belum ditemukan, yakni golok dan 2 ponsel milik korban Amel. Hasil olah TKP ulang hari ini kita prinsipnya adalah mencocokkan keterangan-keterangan Danu dengan hasil olah TKP atau kondisi TKP pada saat kejadian. Jadi kita hadirkan dari lapor, kemudian dari inafis juga, dan ini sudah sesuai. Tadi baru sarung golok ya, sarung golok dengan casing telepon seluler tadi ada. Sampai tadi apa lagi, tapi itu belum ada hubungan dengan TKP. Ironisnya, jauh sebelum penetapan tersangka, Yosep, suami korban, sempat meminta polisi segera mengungkap kasus pembunuhan istri dan anaknya. Yosep bahkan sampai menyurati Presiden Joko Widodo. Saya sekali lagi tidak mau berspekulasi, tetap kita percayakan. Memang dari awal sampai sekarang pun saya itu masih mempercayakan keputusan segala sesuatu hanya kepada penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Itu aja. Percaya 100%. Terkait motif pembunuhan, hingga kini polisi masih belum mengungkapkan secara tegas. Namun tim kuasa hukum Danu menduga persoalan harta dan masalah yayasan jadi motif pembunuhan Tuti dan Amel. Kliennya menyebut Yosep sempat mengeluh pada Danu karena ia tidak lagi mengelola yayasan dan mendapat uang dari pengelolaan yayasan yang ketika itu dikelola oleh Tuti dan Amel. Awalnya Danu diajak begitu ya, dikasih instruksi. Itu kan pada tanggal 17 malam gitu. Danu diminta oleh tersangka Z ini untuk membantu memberikan pelajaran. Nah, pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh dan seterusnya, tapi memberikan pelajaran karena sebelumnya ini pada tanggal yang sama itu, pada hari yang sama itu, tersangka Y ini di tempat pecel lele itu curhat kepada Danu begitu loh, bahwa wah sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatah dan seterusnya. Jadi memang motifnya kalau kami menduga adalah motif masalah yayasan atau masalah harta dan seterusnya begitu. Tuding adanya konflik dalam pengelolaan yayasan sekolah yang menjadi pemicu pembunuhan,
Mimin yang merupakan istri kedua Yosep sekaligus salah satu tersangka pun membantah. Cuman waktu itu 2 tahun jadi bendahara. Dari 2009 sampai 2011, setelah itu sudah lepas. Nggak ada ini lagi terkaitan sama yayasan. Ini. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kini akan menemui titik terang. 2 tahun tak tergapai, bukan berarti kepolisian abai, namun ada kalanya penelusuran bukti tak tercapai. Kasus ini saja yang mencederai norma keadilan, di mana selama 2 tahun tersangka yang merupakan keluarga sendiri bebas berkeliaran.